banyak sekali cerita-cerita tentang topeng yang berkembang khususnya di Singapadu berkaitan dengan nuansa politik zaman kerajaan. Jadi bagaimana topeng menjadi wahana hubungan langsung dengan Ide Betara, ditempatkan di suatu tempat yang dulunya orang ketakutan, menjadi ada nuansa tenang untuk serta di dalam. Jadi begitu Barong, Ide Ratu Gede Benih datang ke Gianyar, hancurlah pasar Gianyar. Hancurnya semua trans, Kerauhan. Dan ceritanya unik. Orang Kerauhan nebak dengan keris itu kan sudah biasa. Tapi di pasar mana ada keris. Jadi pinang dipakai nebak. Kemudian kacang panjang katanya lurus jadi keris. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Sahabat Weekend, kita jumpa lagi dan hari ini saya menghadirkan anak muda, seorang dosen dan juga sebagai penggiat di bidang seni rupa dan tari tradisional Bali. Beliau adalah Cokorda Alit Artawan. Selamat datang, Cok Alit. Ya, jadi kita ngobrol di Weekend untuk mencari tahu aktivitas Cok Alit apa sekarang? Sekarang saya jadi dosen di ISI Denpasar di Prodi Desain Komunikasi Visual. Kebetulan juga di rumah ada art space sehingga teman-teman banyak yang diskusi dan lain sebagainya, terutama berkaitan dengan kehidupan topeng di Singapadu. Jadi khusus topeng ya? Topeng sementara ini. Karena lingkupnya luas, semua seni itu melingkup di Asosiasi Seniman Singapadu. Tapi karena memang kebanyakan dari kami itu adalah seniman topeng, sehingga di awal ini sudah 2 kali kami mengadakan pameran tentang topeng. Iya. Kenapa tertarik topeng ini? Awalnya sebenarnya dari SMP karena memang garis keturunan darah seperti itu. Jadi kakek kami, Ida Dwi Agung Singapadu, beliau adalah pembuat topeng yang sangat handal. Jadi sebelumnya juga leluhur kami di puncak, Ida Dwi Agung Api, juga pengeripta Barong. Dan sangat yang membanggakan di babak dalam munggu Ida Dwi Agung Api wikan ngarianan Barong. Jadi sehingga itu menjadi sesuatu warisan yang luar biasa, harusnya kami pertahankan kalau bisa terus-menerus. Ya, benar. Jadi semangat itu. Ya. Dan itu otodidak ya? Atau karena kebiasaan atau karena latihan? Atau dulunya gimana? Karena memang lingkungan, jadi secara tidak langsung mungkin dari hamil sudah diajak sama ibu, kebetulan beliau sudah terlibat penari Arjebon gitu dulu. Jadi di RRI Denpasar beliaunya menari dan katanya waktu saya hamil ya diajak jalan-jalan keliling Bali menari. Ya, ikut serta, ikut terbawa ya, dan lahir menjadi seniman. SMP jadi didekatkan oleh orang tua, jadi pengaruh orang tua luar biasa, diberikan kayu dan lain sebagainya, karena memang tempat paman sangat terbuka untuk itu, siapapun yang belajar diberikan bahan yang luar biasa pada saat itu. Jadi mulailah dia melatih sendiri waktu itu, melatih dimentori oleh paman. Begitu ada barang yang sudah selesai, entah kenapa saat itu mungkin karena saking kecil ya, saya kira seperti mainan, begitu selesai saya pukul pakai kapak itu pecah ya, gitu. Dan ada beberapa yang selesai itu diminta oleh temannya ibu karena di RRI ada teman. Akhirnya di SMP itu mulailah membuat satu topeng Barong, lebih ditingkatkan. Begitu membuat topeng Barong, mungkin karena masih muda kan tidak begitu kuat tekanan tangannya untuk membuat, akhirnya kena bagian kaki. Setelah luka itu hilang lah. Jadi ada traumatik seperti itu. Untuk membuat itu ya? Ya barongnya. Kalau topengnya tetap? Belum, sudah selesai waktu itu SMP. Karena berkelanjutan ke bidang yang lain, tari jadinya. Jadi saya ikut beberapa SMA di SMA 1 Denpasar. Kebetulan juga
karena orang Singapadu seperti itu pasti bisa menari. Bisa nari. Nah, Tiang jarang belajar di sana, tapi kebanyakan di stage. Jadi di pojok sekolah ada panggung di sana. Di sana digodok latihan untuk dulu ada pekan seni remaja. Jadi ada Tari apa aja yang waktu Nike festivalnya tari topeng keras dan tari baris. Betulan pada saat itu dapat juara 1. Terus jadi terus berkembang sampai bersamaan setelah kuliah sering diajak menjadi duta Gianyar dulu di Pesta Kesenian Bali. Karena zaman itu jarang sekali penari dari luar lingkup edukatif seperti Kokar, Asti itu kan tidak diperbolehkan. Ikut ya? Tidak diperbolehkan ikut. Sehingga kami dari luar, saya SMA gitu, bisa masuk. Jadi sehingga bisa dihitung dengan jari siapa yang penari Gianyar, siapa yang menari Denpasar, Badung, dan lain sebagainya. Karena memang semua penari itu dari Kokar, Asti, sekolah itu. Sekolah formal ya. Formal. Padahal Cok bersama teman-teman yang lain mungkin yang segelintir itu dari luar gitu. Dari luar. Iya. Kenapa di samping darah seni ini mengalir, ini kadang-kadang kan darah itu tuh tidak serta-merta menjadi kita tertarik gitu. Akhirnya kenapa kemudian setelah trauma itu bisa tertarik lagi kembali ke topeng gitu? Begitu kuliah di PSSRD Unun, jadi setelah selesai kuliah kembalilah ke desa. Jadi kembali saya berjumpa dengan paman, diajak jalan-jalan ke tempat ngodaken barong dan lain sebagainya. Kembali ada rasa seperti itu karena memang belum bekerja pada saat itu. Jadi ngodaken, mulailah kembali ke tempat asalnya. Jadi bangkit kembali tentang topeng. Tapi begitu mau fokus ke topeng, diterima menjadi dosen di ISI Denpasar di bidang seni rupa. Tapi kan nyambung antara... Nyambung tapi tidak begitu dekat dulunya. Tapi sekarang dekat dah. Dekatnya gara-gara ada pemicunya. Memang semangat itu harus ada pemicunya. Jadi begitu orang luar menyampaikan, paling lagi satu generasi aja di Puri Singapadu ada yang membuat topeng. Ada pembantu yang bilang pada saya seperti itu. Wah, ada orang dari sini mengatakan hal yang seperti itu. Wah, marah luar biasa. Kok berani dia bicara seperti itu? Begitu marah itu, akhirnya apa? Saking marahnya, terdiam. Rasanya benar ya. Apa yang dia dibilang, kalau memang tidak ada penerusnya, hilang. Ya hilang. Benar. Ini umur berapa sekarang? Sekarang sudah 45. Ya, tapi kan termasuk kategori muda ya untuk hal-hal yang seperti ini. Karena saya kenal banyak di situ yang lingsir-lingsir, bahkan ngodakan ide Betara, Ratu Mas gitu kan. Jadi semua ketika bicara barong, orang pasti kiblatnya ke Singapadu, ke Puri Singapadu, karena beliau dianggap memang ahli lah di bidang itu. Dan sekarang Cok Alit menekuni di bidang topeng. Nah, topeng ini kan tidak semata-mata ada di Bali ya. Ini sejarahnya gimana? Topeng sangat luar biasa di seluruh dunia, pasti ada topeng karena berangkat dari hal primitif dulunya, topeng-topeng yang wujudnya sangat primitif gitu. Jadi memang penutup muka. Jadi banyak sekali orang zaman lama yang tidak mau ketahuan aslinya, ditutup mukanya menjadi karakter apapun itu untuk tujuan-tujuan tertentu, entah politik, entah perang dan lain sebagainya. Kalau di Bali sendiri banyak sekali cerita-cerita tentang topeng yang berkembang khususnya di Singapadu berkaitan dengan nuansa politik zaman kerajaan. Jadi bagaimana topeng menjadi wahana hubungan langsung dengan ide Betara, ditempatkan di suatu tempat yang dulunya orang ketakutan, menjadi ada nuansa tenang untuk serta di dalam. Salah satu contohnya, zaman dulu kan perang masing-masing untuk mengalahkan musuh yang ada di sana, misalkan kita taruh topeng yang bermuatan magis gitu. Jadi musuh tidak berani datang karena di sana wenten serem dan lain sebagainya. Dan memang
itu semacam magic yang memang menghipnotis kita semua. Dan memang strukturnya memang itu semuanya sebenarnya apa semacam latar thinking zaman itu. Jadi pengripto topeng itu pikirnya sangat meloncat. Jadi orang belum sampai di sana, beliau Mereka sudah. Salah satu contohnya dari segi visual. Di mana ada visual barongket kan tidak ada. Tidak ada. Tetapi bisa divisualisasi. Divisualisasikan dengan salah satu bentuknya. Kita punya cerita di Singapadu barong api. Jadi barong api itu salah satu tari kreasi baru yang dibentuk dan dibuat berdasarkan kisah lama Ide Duagung Api ngeripto topeng. Topeng barong yang ada di Serunggu dulu. Di dalam Serunggu. Masih sekarang kan? Masih sampai sekarang, tapi nanti ceritanya panjang. Ya. Begitu topeng Singapadu didengar oleh Ide Duagung Manggis, Raja Gianyar, ada topeng di Singapadu katanya sangat setiap ada kemana bikin orang kerauhan, trans dan lain sebagainya. Diundanglah. Ini cerita versi banyak, tapi kami di Singapadu pernah membenturkan cerita ini dengan yang ada di Serunggu dan di Tojan. Linknya hampir sama, hanya mungkin kutik komanya aja yang berbeda. Jadi cerita itu Jadi sebenarnya ceritanya Ide Duagung Api diundang oleh Raja Gianyar, bukan barong. Jadi Ide Duagung Api sampun ringpuri niki. Sajo ya sakti barong. Jadi diajak diskusi kan lupa. Akhirnya suatu ketika memang benar kalau ada memang barong tengat di Singapadu suruh ke sini. Ceritanya menurut versi Singapadu dan dapat sekelebat gini Ide Duagung Api ngeredano gitu. Datanglah dulu nih ke Ide Ratu Gede Bende pesen. Jadi itu yang kalau kisahnya. Karena kisah-kisah inilah yang diceritakan oleh nenek-nenek kami dulu mau tidur. Wedan, Ide Sesuwun Lingsir, dan lain sebagainya. Banyak sekali cerita yang hampir serupa. Jadi begitu barong Ide Ratu Gede Benih datang ke Gianyar, hancurlah pasar Gianyar. Hancurnya semua trans, kerauhan. Dan ceritanya unik. Orang kerauhan nebak dengan keris itu kan sudah biasa. Tapi di pasar mana ada keris. Jadi pinang dipakai nebak. Kemudian kacang panjang katanya lurus jadi keris. Nah sampai capek semuanya. Tidak bisa tidak. Akhirnya apa? Ide Duagung kan sudah berkelebat. Kidek niki mengliap beda kan. Di Duagung akhirnya Ide Duagung Manggis katanya waktu itu mencari tolong alih Duagung Api karena banyak ampun kenyal dan lain sebagainya. Akhirnya begitu Duagung Api nak mengkap katanya di nab semangiannya diku saja ya gen. Nah mungkin karena seperti itu ya. Karena ada tantangan seperti ini. Nah cerita itu kemudian membawa Jok sekarang menekuni topeng. Nah di sini ada 3 tapel, ya 3 tapel atau 3 topeng yang bisa kita lihat. Ini tapel apa ini? Niki topeng penglemar, niki topeng keras. Jadi posisi sebagai patih, perdana menteri lah. Ini topeng tua Lingsir, topeng tua. Kemudian ini topeng dalam Arsujayo. Ada beda, masing-masing punya karakter yang memang berbeda ya. Berbeda. Nah, jadi topeng ini juga menunjukkan karakter yang diperankan kan gitu ya. Jadi walaupun yang nari orangnya muda, tetapi kalau sudah pakai topeng tua, jadi gaya-gayanya tua itu yang saya tonton. Ya, emang begitu ya. Memang karena penjiwaan karakter. Apalagi di kami di Singapadu ada patokan yang memang harus disesuaikan kembali. Patokan apa itu? Jadi patokan topeng itu harus nyidang igal. Jadi topeng ini belum paripurna kalau belum ditarikan. Jadi sudah bagus ya. Salah satu contoh yang ini sudah selesai dengan bagus, tapi begitu diwarna, kok nampaknya tetua kami seperti itu. Ide Duagung Singapadu, ampun mau pulas topeng. Benyangnya penaknya mau diambil sama yang punya. Dirubah lagi. Sampai dipuri lagi dikerik. Karena belum puas dengan
karakter seperti itu. Jadi dia tidak paripurna sebelum ditarikan. Tapi ini yang buat siapa, Cok? Niki tiang sami. Ini produk. Jadi dari kayu sudah bisa menjadi seperti ini. Ya, ini dijual belikan ya. Orang lain mungkin, kalau saya kebetulan belum menjual karena saya masih jauh belajar gitu. Oh gitu. Tapi terus Titiang nyimpan untuk masih, mendapatkan ini. Nah, Gimana? Niki di Singapadu banyak sekali seniman-seniman yang kami dokumentasikan kemarin yang tidak termasuk maestro kami. Ada 64 seniman topeng di Singapadu. Oh, yang membuat topeng. Nah. Jadi bedanya dengan tempat lain, kami di Singapadu membuat topeng di dalam. Maksudnya? Jadi tidak ada toko-toko di luar yang menjajakan topeng. Tapi kalau yang di luar itu berarti bukan produk Singapadu gitu? Ya kebetulan sampai sekarang di Singapadu tidak menjual di luar. Tapi kalau orang mau mencari, datang ke Singapadu. Nah kalau misalnya ini ada 3 karakter ya, kemudian topeng ini berarti bisa dijual belikan? Sangat bisa. Nah kemudian kan ada topeng yang sakral, ada yang profan, itu gimana ceritanya? Jadi prosesnya berbeda. Kalau profan dan sakral itu sangat terkait dengan upacara. Sebenarnya semua pun kalau memang dalam ranah kesenimanan, semua mencari hari baik. Jadi mencari kayunya, karena turunan kami dari dulu seperti itu. Jadi kalau Cok membuat topeng, itu pasti ada prosesinya. Tidak sembarang ya. Ngerah hari. Ya, hari baiknya. Nah, ngatur lah cana sebut sari. Kemudian ada upacaranya lah. Walaupun bukan untuk disakralkan. Tetapi proses sakralisasi sebenarnya sudah masuk. Terjadi. Karena ini menyangkut membuat karakter kan gitu ya. Membentuk karakter. Nah, inilah sebenarnya karakter seniman kan begitu, Cok. Ya. Nah, kemudian apa yang menarik ini dari topeng-topeng ini sehingga Cok bisa begitu sangat menginternalize lah. Nah, begitu nilai-nilai kita ketopengan. masuk ke topeng, rasanya tidak ada waktu selain topeng. Jadi menarik sekali, terus mengulik Niki, karena Tiang kebetulan kan tahu mencari story dari topeng itu sendiri. Ini masing-masing punya karakter dan story-nya. Dan punya tariannya ya? Punya tariannya. Ini berarti di Singapadu itu di samping membuat topeng, seperti cerita tadi, topeng itu baru bermakna atau mempunyai nilai ketika dia ditarikan atau dipentaskan. Berarti ada 2 hal yang terjadi atau yang dilakukan, yang perlu dilakukan. Pertama membuat topengnya, yang kedua membuat tariannya gitu. Tidak hanya seperti itu. Tetua kami menyampaikan, kalau kamu mau menjadi pembuat topeng yang bagus, kamu harus bisa menari topeng. Tidak hanya menari topeng, tapi menari. Tapi kan banyak tarian-tarian yang menggunakan topeng. Ya? Kalau di Singapadu tarian apa aja yang sama seperti lain. Tapi beruntung sekali kami punya tetua-tua yang memang kelasnya berbeda. Kalau Ido Cokordo Rako Tisnu, penglingsir kami sekarang di Puri. Beliau juara membuat topeng, juara menarikan topeng juga. Nah kebetulan saya sekarang backup beliau dari bawah, masih jauh sekali. Nah dilatih sama beliau menari topeng Arsa Wijaya dulu. Tiang tahu, mereka jamuruk. Beliau tidak menyampaikan ini untuk begini, tidak. Diajak muru. Ternyata itu untuk festival mewakili Gianyar. Kalau saya tahu dari awal mungkin saya mundur. Gitu. Udah takut duluan ya. Dia mau diajak lomba. Padahal wah itu hebat ya. Cara mentransformasikan nilai seni. Lucunya sekali karena Tiang sebagai peran pengganti sebenarnya sudah ada penarinya. Tapi begitu masuk ke lagu yang Nika wenten sistem lagunya yang berbeda, piriring sama nguilet. Begitu piriring biasa niki, nah seperti skill individu kijau nyedang lakwang gitu. Tapi sebenarnya wayah nika gitu. Tapi begitu nguilet niki nadanya ada 2 kali hitungan 8 gitu. Harus dipatok benar gitu. Bang nih kene tabu nih ten mersidang ragan. Akhirnya dia ngajak muruk. Begitu muruk
besok kamu harus pakaian adat ya. Kemana? Nggak usah, besok aja kita jalan-jalan. Ternyata banyak nih kok pembinaan. Pembinaan ki Bapo Jimat kan. Toko-tokonya. Tiang kan napal sama sekali karena baru sekali kan mungkin bas gede nang anu niko, widi bas gede. Tiang menari di depan, niki pembina gianyarnya, di belakangnya Pak Cok Tisnu menari juga. Tiang nuruti yang ada di belakang. Habis tiang dihancur, pembina inan. Tiang ingat sekali motivasi itu luar biasa. Kalau Pak Cok Tisnu ini 99,9% tarinya juara dunia. Kalau kamu 1/9/99 tidak ada. Liuk saja ngomong itu. Nah, sama seperti proses tadi, untungnya Tiang mungkin karena lugu pada saat itu dan melatih mungkin karena ampun 4 mungkin kuping. Akhirnya Pak Cok Tisnu ini panaan. Oh, genten lurus ngurung gitu jadinya. Jadi paling tidak kan taksu itu ada. Suecan Widi. Ya. Jadi, nah sekarang Cok menguasai tari topeng ini, tari apa aja? Dan menguasai uning. Nah, artinya bisa lah ya. Orang seniman biasanya merendah gitu. Jadi, karena bisa menarikan topeng apa aja. Nah, itu. Iya, kalau niki sami uning. Bisa. Kalau menari uning. Tapi kan tadi buat topeng dan menari topengnya gitu. Nah, topeng yang Cok sudah produk itu kira-kira sudah berapa tuh? Tiang mulai kembali karena semangat tadi Niko, bikin topeng rangdo. Jadi bikin topeng rangdo, mulai kembali ke Puri. Tiang dumun ngeragrak di Puri atau sarang haji wenten mentor tiang di luar gitu. Pernah hangi nyamo di Pragusti ring Singapadu haji kemar namun. Jadi Riko Mekaryo Puri itu ragane kemudian anu Cok di Puri. Nah, kembali tiang ring paman Pak Cok Tisnu mato bakal. Begitu dodok niki. Kan ampun mulai mau gobo. Gitu dipersilahkan. Lewong. Terus kan sampai mungkin yang kan sudah bekerja nih kan dan leluasa sekali waktunya ke kampus, habis datang dari kampus menyempatkan diri lagi terus luwung kan orang sampai makelo nih tiang tan patah harang kan tetap kari mekaryo di Puri. Akhirnya suatu ketika ampun suwe nih mewenten kira-kira nang 3 minggu kan. Akhirnya dirubah sebelah matanya oleh beliau. Berarti neo rene rago menin. Tanya itu cara teknik mengajarnya bagus gitu. Ada contoh satu itu yang diperbaiki. By doing gitu. Kalau sekarang kerennya kan gitu. Merdeka belajar. Jadi kita sudah punya konsep merdeka belajar. Dan luar biasa nanti konsep kuno yang akan sampaikan. Begitu yang polakan itu akhirnya benin dia niki menyesuaikan dengan apa. Nak wenten beberapa yang sangat tapi tertutup begitu ada juga. Tapi sebenarnya tidak tertutup karena tentepuk kena kan. Jadi begitu selesai yang sampaikan dan mau bawa senang bedik kan. Akhirnya ampun beragat niki bakto yang lah budak. Niki spirit mata satu yang diperbaiki oleh beliau niki membangkitkan semangatnya. Terus ngai niki sampai makin Dibi karena wenten podcast yang hitung ingat-ingatin. Ternyata tiang pun mekaryo rangdo 45 buah. Rangdo mantan nih. Di luar itu? Tapel nih akeh. Yang barong wau kali. Itu sekarang di mana? Sami di Puri. Ada beberapa tempat yang spiritnya seperti ini. Tiang hanya melanjutkan proses yang lama itu. Tidak ada tendensi untuk komersil awalnya dan begitu tiang buat wenten beberapa yang tertarik karena tiang anak muda main media sosial lah gitu. Datanglah dumun wenten cokodo bagus vokalisnya No Stress gitu. Jadi beliau terus ngundang ke Puri terus anggur dengan dia cara anak anu tiap hari datang ke rumah. Nah, tapi sebenarnya tuh dan ada rumah sangdo kan. Yang mas tiang tenuning napi nge karyan. Akhirnya tiang buat kan. Jadi begitu diminta beli tiang kan menjual seperti ini. Tiang buat kan sampai mulas tiang langsung buat. Tapi begini.
Tiang yakin ini tidak bagus karena ini proses awal. Tiang pun meyakini hal yang seperti ini. Begitu nanti ini topeng tidak berguna lagi di tempatnya, tolong dikembalikan lagi. Jadi karena raganya mendagang, niku enten butik di rumahnya. Nah cewek-cewek nah bagus ya nih, kita vokalis lagi kan, rah kan cewek mau belanja lah mereka, tepuk orang no niku kan nak Tertarik. dan tertariknya, nyala pun, Mestinya topeng dalam karya. cokodo bato ampun. Nah topeng niki bagus historinya, dipinjam sama teman untuk lomba di Sukawati, dapat juara 1. Topeng nih penarinya dapat juara 1 dengan, tapi Niko kan spiritnya bagus. Akhirnya Niko makin dikembalikan ke rumah lagi. Nah setelah Niko berjalan, tiang selalu ada prinsip tiang ten margiang kadipuniki ne margiang memucuk ajung di tiang. Kalau ada orang datang ke rumah, ngiring tiang nyareng. Ada yang bisa tiang arahkan, ada yang tidak. Begini, salah satu Niko pun ajung repuri bitro, di tiang jagi nangin yang sesuun, nak betaran di tiang nak ido cokodo rakutisnu nih harian. Tiang mungkin dot makarya sejarah, ido sampun sarang penglingsir tiang, di tiang sarang cokodo. Nah diserahkan makarya topeng dalam sedekaryo untuk disungsung ngering Bali Hati. Nah sekarang topeng Sidakarya itu kan ada kaitan dengan upacara ya kalau di Bali. Itu artinya kan sebagian dari tari sakral, sakral ya. Wali. Wali ya, pewalian ya. Nah itu juga bagian dari pemuput karya kan. Dan sekarang saya lihat banyak sekali anak-anak muda yang tertarik untuk menari topeng Sidakarya. Nah menurut Cok, tren ini seperti apa? Nah, memang tren tari topeng ini dalam pandangan Cok Alit? Ya bagus sekali karena memang banyak juga tercipta modus dan lain sebagainya karena kaitannya dengan festival banyak. Banyak ada festival tari topeng keras, topeng pajagan dan lain sebagainya. Kan ini luar biasa untuk anak muda. Dan yang serunya mereka itu berani tampil. Jadi yang dumun nak nopeng kan nak lingsir-lingsir gitu. Sastra dan lain sebagainya mereka menggali sekarang. Walaupun nanti ada efek lainnya. Efek lainnya. Karena biasanya festival itu selalu acuannya menjadi acuan yang menyatu gitu. Jadi teman-teman juri kentan ada. Itu salah satu nilai negatifnya karena memang Nichen juara Niko tempo terus kan menjadi similar dia nyatu Niko sebenarnya masing-masing ini majemuk ada nilai-nilai masing-masing ya. Seni itu kan tidak satu gitu. Ya. Dan anehnya lagi, walaupun sudah jurinya langsung memberikan motivasi seperti itu, jangan begini. Anak yang lain itu karena memang ukurannya juara saja. Patokannya nyen juara. Itu yang dicontoh terus, makanya kan makin mengecil kita sebenarnya. Jadi Mas justru harus ada inovasi ya. Inovasinya seni gitu ya. Nah saran Cok Alit sekarang terhadap potensi inovasi itu sudah mulai berkembang. Jadi PKB pun sudah menjembatani hal seperti ini. Tiang Dumuneng sangat terkejut gitu. Baru belajar kembali buat topeng, tapi ada SK turun tiang dados juri topeng ring PKB gitu. PKB itu kan pesta kesenian Bali ya. Nah, terus yang tiang ajak nih ke Ido Cokodo Tisnu, Pak Ketut Kodi, tiang sendiri, ketiganya dari Singapadu nih. Ini memang asal topengnya di situ. Bukan asal topeng, tapi topeng untuk ditarikan. Yang dikembangkan begitu kan, pengembangannya ada di situ. Gitu. Ya orang kenalnya Singapadu itu kalau nggak topeng ya barong. Gitu. Nah, kemudian ada nggak sekarang topeng-topeng kreasi baru? Nah, Niki dan PKB menjembatani yang seperti itu. Kalau ini kan sudah sangat klasik dia. Jadi dibuatlah semacam panduan baru, membuat topeng terinspirasi dari potret ini. Jadi mulai berkembang topeng-topeng baru. Tiang disebut jadi juri, kan lah arti Niki. Aku udah di juri sing kenoban ngapo kan, melajah malun. Jadi topeng-topeng potret yang kemarin Niko pada saat jadi juri Niko, Ido
Ide Bagus Mantro dados dalam. Jadi proyeksinya menjadi topeng dalam. Kemudian Gusti Sugriwo, Gus Sugriwo menjadi topeng keras penglemar. Ide Perando Made dados tuwo. Nah, secara patokan, kalau realita kita tangkap, Perando Made tentu mendaging kumis. Kalau itu real ditampilkan potretnya tempo percis Perando Made, mungkin solah gitu topeng tuwo bersidang napitan. Karena begini, Prabowo ide Perando Made kan jauh niku rago lemo matah kene ngigal ngido kan mungkin. Makanya di sini di Singapadu ada sistem mendeformasi bentuk juga. Distilir bentuknya karena kalau tuwo karakternya ya misi kumis. Kemudian topeng penglemar keras, kumisnya gedean. Dalam tipis kumisnya. Jadi ini patokan ini yang harus menjembatani itu. Istilahnya pakem ya. Ada pakem-pakem tertentu untuk pembuatan topeng ya. Dan topeng yang sudah dibentuk ini sebenarnya ada yang sakral, ada yang profan. Dan biasanya ditarikan dalam tari-tarian wewalian dan PKB. Nah, PKB sekarang, Pesta Kesenian Bali, menurut Cak Alit bisa menjadi jembatan ya, bisa menjadi tempat atau wahana nggak bagi berkembangnya seniman-seniman sebunan gitu ya. Kan dulu kan seniman itu sepertinya sudah isi itu melahirkan seniman atau kokar. Padahal sebenarnya di luar itu sebunan banyak seniman-seniman sebunan. Jadi hilang karena sentralnya ke. Kalau sekarang gimana? Bangkit lagi? Nah, kembali dikembalikan. Kalau karena kemungkinan nih. Karena festival kemarin kan sedikit PKB dengan beberapa festival yang luarnya. Jadi PKB dipengaruhi oleh lingkungan sampingnya. Begitu kontemporer berkembang masuk PKB, yang baru berkembang masuk PKB, ini kembali mementahkan apa sebenarnya spirit Pesta Kesenian Bali. Kan itu tradisi. Kenapa kontemporer masuk? Sehingga sekarang pemerintah jeli membuat patokan-patokan. Kalau yang baru ya ke Bali Janim ditaruh. Jadi PKB tetap harusnya dia menjadi wadah pelestarian yang agung. Yang dimaksud dengan pelestarian itu bukan mati. Yang tiang tangkap di Singapadu sendiri ini berkembang. Karena apa? Ini tiang nempo mencontoh dari topeng Ido Betaro Duagung. Tiang tidak mungkin sama karya saya seperti Duagung. Itu tidak mungkin. Jadi tapak tangannya bisa ya. Beda sekali. Kesaktiannya jauh saja. Tiang ya tetap menjadi topeng tiang walaupun tiang mendekat. Maunya mendekat. Tidak mungkin mau dekat. Sama persis. Sama persis. Karena ini bukan kerja mesin kan. Nah, itu sebenarnya sudah membawa garis beda. Artinya begitu tataran ke tiang. Sudah ada garis tiang sendiri. Garis linggo tangan kan Ido Cokodo Aji, Cokodo Tisnu, Kodwe. Di tiang dot itu dan mungkin karena masing-masing punya karakter yang tetapi kan pakemnya tidak yang berubah, kita ambil tidak akan berubah. Dan itu pentingnya kalau kita punya pakem. Strukturnya jelas. Artinya napi kemarin dikuatkan lagi oleh lingsir Pak Kodi misalnya, Ido Cokodo Haji yang di Singapadu ngedapel yo iso ngigal. Begitu bisa ngigal nyaluk tapel itu bener. Begitu kita membuat topeng karena kita sudah mengekspresikan tari di dalam. Begitu topeng ini diekspresikan, dia sudah tidak langsung ampun ngigal tapel. Sehingga tan wenten topeng Singapadu niku yang simetris. Ampun mesebang kenten kenyam dan lain sebagainya. Nah, sekarang persoalannya kan bagaimana mentransformasikan nilai-nilai ini agar semangat pelestarian di satu sisi dan transformasi di sisi lain ini bisa kita wujudkan. Ini statement terakhir nih. Sebenarnya tidak hanya di Singapadu, di kantong-kantong yang lain bermunculan sekarang. Salah satu contohnya kami disupport teman-teman yang di luar. Begitu kami mengadakan pameran. Jadi kami kemarin ada pameran ya? Ada 2 kali kami mengadakan pameran. Jadi Asosiasi Seniman Singapadu mengadakan pameran pertama dengan tajuk Semita Wadahna.
Jadi Smito Wadano itu bagaimana mengkarakteristikkan topeng itu. Sebang ini niki pesuang. Jadi topeng Singapadu itu topeng yang tidak diam, tapi topeng yang mesebang. Sehingga dia tipis niki nekat di banyak karakteristik yang berbeda. Kemudian dilanjutkan kedua, Smito Wadana sastra rupa. Ngerah sastran, referensinya harus kuat. Jadi kami punya topeng tua versi Ido Betara Dwagong, mantan dumun ampun didur. Ampun banyak serinya. Jadi seperti yang dia janjikan ini mumpung terakhir ya. Dari dulu ATM itu sudah berlaku di Singapadu. Bukan ATM yang di bank ya? Bukan. Yang ATM Ciputranya amati tiru modifikasi. Jadi dimanapun ada topeng yang bagus dicari oleh beliau. Kalau diboleh minjam, syukur. Tidak diperbolehkan minjam, beliau bawa kayu ke sana. Langsung. Sekarang kan tinggal cepret aja. Dengan 3 dimensi bisa. Begitu mengerjakan, pun lain yang mengikuti jejak seperti itu. Begitu kita mengerjakan di tempat lain, rago hampus semua bekal. Rago yang begitu kita buat topeng di sana, nyapler gobah ini kan memalukan. Iya. Akhirnya kita sudah punya bekal untuk coba yakin rago bisa ngai tapel. Iya. Amati, tiru, modifikasi. Setelah selesai sesuai dengan bentuk yang bagus katanya. Di mana ada topeng yang bagus, gitu. Ini akan tidak sama dengan yang jadinya, tapi dilanjutkan untuk kemudian diekspresikan seperti tadi. Smito Wadano nyebang karakternya nih. Dan ngil sampai contoh nih kan. Jadi dimodifikasi kembali sehingga beruntunglah kami di Singapadu beberapa topeng yang ditarikan zaman now sekarang itu banyak sekali dari Singapadu yang laku terjual dan lain sebagainya. Dan yakinlah kalau kita bisa seperti ini karena ini kan limited, custom. Saya yakin akan dicari orang. Kalau yakin bisa, pasti bisa. Itu namanya weekend. Iya. Terima kasih Cok Alit. Silakan. Karena ada sesuatu yang harus kita bicarakan yang penting sekali berkaitan dengan topeng. Topeng itu 3 dimensi. Jadi aspeknya berbeda sekali. Aspek perabaan dengan aspek penglihatan itu sangat ditipu gitu. Jadi ring Singapadu wenten klus lama yang namanya Admayo. Itu yang kami yakini tidak bisa dicontoh oleh orang lain. Itu apa itu Admayo? Admayo ini kan aspek penglihatan dengan perabaan beda. Jadi kalau kebetulan di Singapadu ada beberapa contoh yang bagus masih di Puri. Niki harus susur disayangi. Sering. Nah, kita lihat begini, begitu kita contoh seperti itu, beda sekali. Makanya harus diraba. Dumun penglingsir yang bocoran gitu, membuat topeng itu di bawah nih, dan lain di atas. Karena aspek datar mata. Kemudian juga beliau, walaupun ampun ngeluar itu, tetap ngangge contoh. Karena contoh itu saat mako ampun semua ilmu ada di sana. Patokannya sudah sangat ergonomisnya dihitung. Kemudian kenyamanan, kemudian nah ini misalkan kita sudah punya ukuran sendiri. Tidak mungkin sama ukuran tiang serangan. Iya, benar. Jadi yang di Singapadu nih kok tan meragat ngenten harus dicari kebenarannya. Makanya saluk nih yang penting. Orang buat topeng di Singapadu dari belakang. Bukan dari depan. Ukurnya dumun belakang. Patuh. Mungkin cocok aja mu. Begitu tidak cocok. Aja mukanya yang buat. Muka yang bukan muka buat saja. Muka yang buat ya jelas karena kita akan seling mencoba muka. Sehingga saluk kan itu penting. Dari belakang juga penting. Wenten orang pintar buka tubuh baru saluk dan nyedang mencelap. Benar. Jadi banyak sekali hal yang harus diperhatikan ketika wujud topengnya seperti ini ternyata tidak dalam prosesnya memerlukan banyak hal ya. Proses panjang termasuk di situ ada perenungan, bagaimana kemudian penjiwaannya sehingga melahirkan sebuah karya topeng yang luar biasa ini. Terima kasih Cok Alit Artawan yang sudah hadir di tengah kita bersama Weekend. Karena Weekend ini kan mengajak kita semua untuk kita yakin bisa dan kita
pasti bisa. Ya, pasti. Oke, terima kasih. Ya, kita akhiri sahabat weekend. Jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Bye bye.